Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Nika Agnes Erwin dengan nomor stambuk 2020 10028. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sharpe rasio, Thevenot rasio, Jennings alpha, Surtino rasio, information ratio, tracking error, beta dan alpha, risk and adjusted return, drawdown, analysis, divisi, value, evaluasi faktor, dan jelaskan dengan rumus. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai. Sharpe ratio adalah metode evaluasi portofolio yang mengukur tingkat pengembalian investasi terhadap risiko yang diambil. Semakin tinggi Sharpe ratio, semakin baik portofolio tersebut, karena menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang diambil. Thevenot ratio adalah alat evaluasi portofolio yang mengukur pengembalian investasi per unit risiko sistematis yang diambil. Dengan mempertimbangkan rasio ini, investor dapat menilai sejauh mana portofolio dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan risiko pasar yang dapat dihindari. Jennings alpha adalah metode evaluasi portofolio yang mengukur kinerja relatif suatu investasi terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan. Dengan mempertimbangkan faktor risiko sistematis, nilai positif menunjukkan kinerja di atas ekspektasi, sementara nilai negatif menunjukkan kinerja di bawah ekspektasi. Surtino rasio adalah metode evaluasi portofolio yang mirip dengan Sharpe rasio, tetapi dengan fokus khusus pada pengukuran risiko negatif dan penurunan nilai. Memberikan gambaran tentang tingkat pengembalian portofolio dibandingkan dengan risiko penurunan nilai, yang membuatnya lebih relevan untuk investor yang lebih sensitif terhadap kerugian. Informasi rasio adalah metode evaluasi portofolio yang mengukur kemampuan manajer investasi dalam menghasilkan kelebihan pengembalian dibandingkan dengan benchmark, disesuaikan dengan risiko tambahan yang diambil, dengan fokus pada kontribusi alfa yang diberikan oleh manajer. Informasi rasio membantu mengidentifikasi nilai tambah yang dihasilkan melalui keputusan investasi. Tracking error adalah metode evaluasi portofolio yang mengukur sejauh mana kinerja portofolio mengikuti kinerja benchmark. Ini mencerminkan ketidaksesuaian antara hasil aktual portofolio dan hasil yang diharapkan berdasarkan pergerakan benchmark. Semakin rendah tracking error, semakin baik portofolio yang melacak kinerja benchmarknya. Beta mengukur sensitivitas suatu investasi terhadap perubahan pasar secara keseluruhan. Jika beta positif, investasi cenderung mengikuti pasar. Jika negatif, bergerak berlawanan arah. Alfa di sisi lain adalah ukuran kelebihan pengembalian investasi dibandingkan dengan yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis yang diukur oleh beta. Alfa positif menunjukkan performa di atas ekspektasi. Risk adjusted return adalah metode evaluasi portofolio yang mempertimbangkan tingkat pengembalian investasi dibandingkan dengan risiko yang diambil. Ini membantu investor memilih sejauh mana pengembalian portofolio sebanding dengan risiko yang dihadapi. Semakin tinggi risk adjusted, semakin baik portofolio tersebut dan dengan menghasilkan keuntungan yang seimbang dengan tingkat risiko yang diambil. Drawdown analysis adalah metode evaluasi portofolio yang memeriksa penurunan terbesar dari nilai tertinggi sebelumnya. Ini membantu investor memahami risiko maksimal yang dapat terjadi dalam portofolio. Analisis drawdown membantu mengidentifikasi dan memahami periode ketika nilai investasi mengalami penurunan signifikan, memberikan wawasan tentang potensi risiko dan stabilitas portofolio. Discounted cash flow atau biasa disingkat dengan DCF. Valuation adalah metode evaluasi portofolio yang menggunakan arus kas masa depan yang sistematis dengan menghitung nilai sekarang dengan memperhitung faktor diskonto. Ini membantu menilai intrinsic suatu investasi berdasarkan arus kas yang diharapkan di masa
mendatang. Deficit valuation memungkinkan investor untuk membuat keputusan berdasarkan perkiraan nilai sekarang, potensi arus kas investasi. Yang terakhir, evaluasi faktor dalam portofolio adalah pendekatan yang mempertimbangkan dampak faktor spesifik tertentu, seperti faktor sektoral atau gaya investasi terhadap kinerja portofolio. Ini membantu investor memahami kontribusi masing-masing terhadap faktor terhadap hasil keseluruhan portofolio, memungkinkan penyesuaian strategi investasi berdasarkan analisis faktor yang lebih dalam. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.